Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kali ini kita akan sharing kembali bagaimana membaca atau logika market dengan menggunakan smart money concept. Oke, jadi untuk kita melogika arah market atau gerakan market dengan menggunakan smart money concept, jelas kita akan menggunakan multi time frame. Misalkan seperti ini ya. Di time frame daily goal ini, di sini terlihat bahwa telah terjadi break. Di sini terjadi bos. Oke, seperti ini. Bos. Nah, kenapa ini bos? Karena candle yang break ini close-nya di atas high ini. Maka ini valid break. Oke. Nah, kemudian kita lanjut, candle berikutnya ternyata close-nya di bawah dan meninggalkan shadow yang lumayan panjang. Nah, ini mengindikasikan bahwa ini liquidity, artinya kemungkinan besar akan ada pullback yang cukup lumayan dalam. Nah, kira-kira di time frame daily ini kalau pullback akan sampai mana? Oke, kalau retrace akan sampai mana? Untuk mencari retrace dan yang ideal itu, maka turunnya ini harus mengambil inducement, ya kan? Di daily ini harus mengambil inducement, maka kita harus mencari pullback valid supaya kita bisa tahu di mana area inducement. Oke, kita perhatikan satu persatu di manakah ada pullback di sini. Oke, sebelum kita tandai pullback, kita lihat dulu swing low-nya di sini. Ini adalah swing low valid ya. Ini swing low valid. Kenapa swing low ini? Kalau kita lihat di kiri terlihat jelas bahwa memang sudah mengambil inducement. Ini adalah swing low. Oke, ini swing low. Nah, kan? Kenapa valid? Karena gerakan dari sini turun. Nah, di sini ada pullback sudah diambil. Inducement ini sudah diambil ketika harga turun ke sini. Maka high ini yang bos ini, maka ini high ini valid sebagai swing high, dan ketika terjadi yang namanya swing low ini dikatakan valid karena apa? Karena naik mampu break swing high valid ini. Gini ya. Jadi seandainya ya kan, seandainya ini break seperti ini tapi ternyata di sebelah kirinya ini tadi tidak ada inducement, maka ini hanya pullback saja tapi bukan swing low yang valid. Kenapa? Karena yang di break ini bukan high valid, bukan swing high valid. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ketika dari sini ini naik, kemudian menghasilkan puncak di sini di candle merah ini sebagai wick atau puncaknya di sini, shadow di sini, terus kemudian turun. Nah, low-nya ini sudah diambil, maka sampai ke sini ini adalah pullback valid. Oke, pullback valid. Karena pullback valid ini dekat dengan swing low valid, kemungkinan besar ini akan menjadi engineering liquidity. Oke, seperti ini. Nah, apakah di atasnya ini ada pullback? Nah, kita lihat ini naik sampai sini, ketika turun tidak mampu mengambil low-nya ini, kemudian naik, high-nya masih dipegang ini, bukan candle merah ini ya kan. Kalau kita perhatikan di sini, nah ini high-nya candle hijau ini lebih tinggi daripada candle merah ini, maka tugas candle selanjutnya untuk menjadi pullback valid, maka dia harus mengambil low-nya ini, bukan low-nya ini. Ketika hanya mengambil low-nya ini, maka ini bukan pullback. Nah, sekarang high-nya pindah ke sini. Oke, nah maka
candle berikutnya tugasnya untuk menjadi pullback valid adalah mengambil low ini, dan ternyata di sini tidak ada. Artinya apa? Di sini hanya ada satu pullback di sini. Jadi logikanya ketika harga dari puncak sini turun, kalau kita ngikuti daily, maka area terbaik untuk open posisi buy ya di low sini, di ekstrim sini. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang namanya pullback, tidak ada inducement yang bisa diambil. Maka dari sini sebagai acuannya time frame daily, maka jika dia nanti perintah dari liquidity ini, candle yang menghasilkan shadow panjang ini memerintahkan untuk pullback jauh, maka kalau ngikuti ini, dia akan turun sampai bawah sini. Nah, oke. Ini yang pertama. Apakah nanti valid sampai bawah sini? Belum tentu. Nanti kita lihat di time frame yang lebih bawah, apakah dia nurut dengan perintah di time frame daily ini, karena ada kemungkinan di time frame H4 H1 itu ada benteng-benteng atau istilahnya buyer yang berlawanan dengan seller yang nantinya akan menahan kemauan daily ini untuk turun lebih jauh, sehingga mereka akan menghadang dan melanjutkan kenaikan. Karena apa? Karena memang sebenarnya setelah terjadi break of structure seperti ini, memang harga akan berpotensi untuk naik lebih jauh. Oke, jadi sampai di sini kalau kita hanya berpegang dari time frame daily ini, maka ketika harga dari puncak sini turun, maka idealnya kita kalau mau buy adalah di extreme low sini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mengkonfirmasi bahwa ini nanti sampai jauh, maka kita harus turunkan time frame ke H4. Bener enggak ini harga ini mau turun lebih jauh? Nah, oke. Dan kita turunkan time frame ke H4. Nah, jadi seperti ini di time frame H4 kita akan lakukan hal yang sama, yaitu identifikasi pullback. Oke. Jadi kita akan mengidentifikasi pullback lagi. Nah, di H4 ini terlihat ada banyak pullback, lebih dari satu yang jelas. Di mana aja? Oke, pelan-pelan. Nah, dari yang paling dekat sini, kalau kita perhatikan high dari candle hijau ini sama yang ini kemungkinan sama, ya kan? Atau mungkin masih lebih tinggi dari yang hijau ini. Maka kalau nggak ada yang break, nggak ada yang lebih tinggi, ini hanya inside bar saja, bukan pullback. Oke. Nah, kemudian yang di bawahnya sini, di sini lebih tinggi dan low-nya ini yang candle hijau ini sudah diambil, maka ini adalah pullback valid. Oke, ini adalah pullback valid. Karena di atasnya tidak ada pullback, berarti inilah inducementnya. Ini adalah pullback terakhir, ya. Berarti ini adalah inducementnya. Oke. Inducement. Terus di bawah sini juga ada pullback. Terlihat ya, ini adalah pullback, ujung pullbacknya di sini. Ini pullback. Oke, seperti ini. Terus sini ada demand. Ini ada demand. Oke, jadi kalau menurut H4 ya kan, kalau menurut H4 ya kan, harga seandainya nanti turun, maka dia akan dihadang di sini. Kenapa? Karena di sini sudah terlihat jelas, di sini ada inducement, di sini ada demand yang masih fresh,
ya kan? Dan ini demand ini valid. Kenapa? Karena ini berada di area pullback valid. Jadi ketika nanti harga dari sini ini lanjut turun sini, maka disinilah harga akan dihadang. Cuman di sini pasukan buyer di sini ketika menghadang ini, apakah mampu mementalkan harga sampai jauh sehingga mampu mengebreak puncaknya sini, atau hanya nanti dalam perjalanan turun harga ini membuat benteng-benteng seller sehingga nanti ketika sampai sini dan dipentalkan oleh buyer tertahan lagi di area supply atau bentengnya seller di sini begitu. Nah itu kita lihat nanti. Yang jelas ketika nanti harga dari sini turun sudah ada yang menghadang di sini seperti itu ya. Oke, kita lihat di bawahnya. Di bawahnya masihkah ada pullback lagi? Di sini terlihat ada sideways. Nah, ini high-nya di sini. Nah, dari sekian candle kecil-kecil ini ternyata tidak ada yang mampu mengambil low-nya di sini. Maka di sini hanya inside bar. Nah, kalau kita lihat yang di sini ini ada pullback. Oke, di sini pullback. Nah, seperti itu. Nah, kalau nanti ternyata harga di sini hanya menahan sedikit saja, ya kan, hanya mampu menahan harga sedikit, tidak mementalkan jauh ke atas, kemudian malah di break, kemungkinan harga akan sampai ke sini, ke swing low valid ini. Dan swing low valid ini demandnya sudah nggak fresh, kemungkinan besar nanti kalau masih melanjutkan harga di sini, ketika harga turun sampai ke sini akan di liquidity. Maksudnya gimana? Maksudnya nanti akan ada candle yang close-nya meninggalkan shadow dan close-nya di atas garis swing low ini. Nah, kalau misalkan ternyata break close-nya di bawah, berarti itu bukan liquidity, berarti terjadilah change of character, bukan sweep liquidity. Artinya kalau change of character berarti arah trennya sudah berubah menjadi turun, bukan naik lagi. Jadi perintah di daily tadi artinya mampu menghancurkan pasukan buyer sehingga arahnya dirubah lagi menjadi turun, bukan naik lagi. Tapi ketika nanti candlenya close di atas swing low ini, maka masih akan kembali naik seperti itu. Jadi nah kalau seperti ini kapan tradingnya? Nah, kalau kita menggunakan time frame yang besar ya harus sabar. Nah, kalau mau sering trading ya turunkan time frame ke time frame yang lebih kecil. Oke, kita lanjut ke time frame H1. Di H1 apa yang terjadi? Oke, kita lihat, kita identifikasi lagi pullback. Di mana ada pullback? Sini, kan? Ini telah terjadi sweep terhadap pullback ini atau inducement. Karena apa? Untuk skala time frame H1, inducementnya di sini. Karena apa? Karena pullback terakhirnya di sini, ya kan? Nah, ini adalah inducement. Artinya apa? Harga ketika turun ke sini dan sudah mengambil inducement ini, mau dia menyentuh order block atau hanya imbalance seperti ini, ketika ini sudah liquidity ya, liquidity itu apa? Ini kan ujung dari inducement atau ujung pullback ini kan, harga melebihi low-nya ini, pullback-nya ini, tapi hanya shadow. Nah ini liquidity. Oke, tapi kalau ini close-nya enggak di atasnya garis ini, garis inducement ini bukan liquidity, ini break. Kenapa kok disebut liquidity? Karena dia turun ke sini hanya mengambil stop loss di sini, kemudian balik lagi naik. Ini namanya liquidity. Oke, artinya dari sinilah harga dimulai untuk balik lagi naik, begitu. Oke, di sini
balik lagi naik. Nah, kita akan cari naiknya sampai mana. Nah, tentu kalau dia akan lanjut turun, ya kan, dia lanjut turun, harus ada inducement yang diambil. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan di sini. Nah, dari sini turun, nah kan, tidak ada pullback sama sekali. Apakah ini pullback? Bukan. Kalau ini pullback, dia harus mengambil high ini, bukan high-nya candle hijau ini. Kenapa? Karena low-nya ini dipegang oleh candle merah ini, bukan candle hijau ini. Maka tugas candle-candle berikutnya adalah mengambil high-nya candle merah ini supaya jadi pullback. Artinya di sini tidak ada pullback. Oke, jadi di sini ini hanya single leg, ya kan? Ini hanya satu gerakan saja, nggak ada pullback. Oke. Nah, artinya ini akan dengan mudah harga ini untuk naik. Tapi apakah semudah itu? Tentu nanti di time frame kecilnya ada sesuatu yang menghalangi. Itu. Kenapa kok ini nggak lanjut naik langsung wush gitu terbang. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini ketika harga dari sini kemudian naik, oke, naik. Nah, naik sampai sini kemudian turun. Nah, high-nya dipegang oleh candle merah ini, low-nya tentu di sini ya. Nah, di sini telah diambil nih low-nya ini, artinya ini adalah pullback valid. Oke, dalam internal ini gerakan naik ya, ini adalah pullback valid. Oke, ini adalah pullback valid. Nah, oke, artinya ketika nanti ini mampu di break, kalau ini kan hanya liquidity, ini masih liquidity aja, belum di break, tidak ada candle yang close di atasnya sini. Kalau ini nanti di break, seandainya ini di break, maka kita bisa mencari peluang buy di area sini. Ini kan ada demand, sementara demand di sini ini adalah ini. Ketika ini candle merah naik sampai sini, high-nya dipegang candle merah ini, nah low-nya sudah diambil. Di sini ada inducement. Namun sayang sekali ini nggak di break. Ini nggak di break. Ini sebenarnya inducement kalau ya kan. Kalau ini tadi mampu break. Tapi ini nggak mampu break, ya kan? Ini nggak mampu break, maka ini hanya pullback saja dalam internal gerakan swing chart ini, high sini, low sini. Jadi di sini ini hanya nggak valid sebagai inducement. Karena apa ya? Karena ini nggak jadi di break gitu. Artinya ya kita kalau ini nggak di break, gak ada close candle di atasnya sini, ya mungkin akan bereaksi, tetap ada gerakan naik nanti sampai sini. Cuman kita nggak bisa berharap banyak gitu, kecuali kalau ini tadi di break. Oke, seperti itu. Dan lebih detailnya kita lihat di time frame yang lebih kecil lagi, di M15. Nah, seperti ini. Nah, terlihat ya kan di sini, nah, ini ada equal high ya, ini high sini sama ini kurang lebih sama, kemudian di sweep oleh candle ini, maka ini adalah sweep liquidity. Nah, nanti ketika harga ini sampai ke sini ngebreak ini, nah kalau ngebreak ini nggak harus close body ya, harus shadownya aja melebihi ini, maka ini bisa disebut dengan change of character. Oke, ini karena apa? Karena harga mengambil low ini, pullback valid ini tadi, setelah terjadi liquidity sweep equal high di sini. Maka ketika nanti harga break di sini, oke, ini adalah change of character. Ketika nanti terjadi change of character di sini, terus kemudian harga balik lagi naik, kita cari inducementnya di mana. Maka setelah mengambil inducement, kita lihat adakah order block, imbalance, atau dia hanya liquidity, kita bisa mencari peluang sell.
Begitu, dengan target di mana? Di sini, pullback sini. Oke, nah sekarang apakah kita bisa mencari sell? Tentu bisa. Kita turunkan time frame ke time frame yang lebih kecil, ke M1. Nah, seperti ini. Oke, nah ini ini caranya. Oke. Nah, kita perhatikan strukturnya dulu. Sebenarnya kalau kita lihat dia turun sampai sini ini belum mengambil belum terjadi change of character di M1 ini. Change of karakternya di sini. Dengan ada low, ini baru ada change of character. Ini untuk time frame M1 inilah change of karakternya. Change of karakter. Nah, ini kemungkinan nanti harga masih akan naik lagi. Kemana naiknya? Nah, kita lihat nih pullback. Di sini ada pullback, ya kan? Kemudian kita bisa mengambil ini bukan pullback. Kita bisa ambil sell di mana? Nah, kalau nanti ini naik, ya kan, membuat shadow atau single candle order block di imbalance ini, misalkan di sini, taruhlah kita bisa ambil sell di situ. Tapi kalau misalkan enggak, ya kita mencari apa namanya, order block atau imbalance yang masih fresh, ya kan. Ini itu ada di sini. Oke. Nah, seperti ini. Berarti kemungkinan besar harga akan naik lagi dan mengambil order di sini, turun ya, target paling dekatnya di situ. Nah, untuk M1 seperti ini. Nah, tadi saya sudah open posisi sell, ya keburu-buru sih, cuman ada alasannya karena di sini tadi kan liquidity M15. Saya lihat nih struktur market. Nah, di sini sudah membentuk inducement di sini. Kan inducement. Ini untuk M1 gerakan turun ini sudah membuat inducement di sini. Nah, maka ini adalah supply-nya. Ini adalah supply. Sell di sini. Oke, ini adalah sell. Tadi saya sudah sell. Nah, di sini. Target minimal di sini. Stop loss di sini. Oke. Seperti ini. Nah, nanti tadi ingat perintah daily tadi adalah pullback atau retrace dalam ya ke bawah. Artinya kalau perintah itu nanti dituruti oleh time frame kecilnya, hal yang perlu dilakukan time frame kecil apa? Dia harus ngebreak ini. Oke, ini harus break. Berarti turunnya candle ini harus sampai mengambil ini, dan ini close-nya di bawah ini. Kenapa? Kalau nanti, ya kan, ada candle yang dari sini ini turun sampai break seperti ini, ya kan, artinya apa? Di sini inducement ini berubah menjadi change of character yang valid, dan struktur smart money konsepnya sudah lengkap. Di change of character, kemudian retrace, kemudian break of structure di sini, ya kan, komplit. Artinya maka nanti kita bisa mencari peluang sell di zona sini dan targetnya bisa lebih jauh.
seperti itu. Tapi syaratnya harus di break dulu ini untuk melengkapi setup smart money concept. Kalau hanya seperti ini ya inducement masih, karena apa? Ini nggak di break, ini hanya apa namanya, liquidity. Tapi nanti kalau ini di break, maka valid ini adalah change of character. Maka kita akan mencari peluang sell dengan target yang lebih jauh. Oke, semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu cara top down analisis dengan logika smart money concept. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.